Cek, halo.
Good evening. Can you hear my voice now? Bisa dengar suara saya? Okay. So we just start. We just begin our class tonight. Seperti biasa, as usual. Ini pertemuan kelima. Ya. Welcome. Yang lain mungkin masih on the way. Yeah, hopefully they will join. Yeah. Welcome, Mbak Minzi, Lotus. Okay. So this is our fifth meeting. Again with me, Mr. Rich. So what we are going to learn tonight is before we start the lesson, I want to remind you again, mengingatkan kembali untuk September for tugas bulan ini yang dikumpul September 1st ya. Itu membaca sebuah teks, reading a text, maybe you can choose from a news dari berita, a story atau legend or novel, at least 300 words. Jadi maksudnya cari sebuah teks, kemudian baca, kemudian rekam, nanti kirim lagi seperti yang kemarin. So I want to check your pronunciation. I want to check how do you read some text. Okay, good night. Good evening, Mbak Lindsay. Okay. So we just start the topic today. We have is, as usual, we have vocabularies. Okay, kosakata yang baru ya. And then you have grammar. So tonight we are going to learn about to use before and after, and then reading skill. So how do you read and how do you understand, how do you comprehend a text, a paragraph or a passage. Jadi bagaimana mengerti sebuah teks atau sebuah paragraf ya. And then the last topic is passive voice, itu kalimat pasif. Okay, here we go. Are you ready? Sudah makan semua kan? Sudah on semua ya? Okay. The first one, just listen. How do I read this? So struggle. Struggle. Nanti ini ada beberapa kali diulang di teks. Nanti ada beberapa kata-kata ini di teks yang kita baca ini akan ada. Struggle artinya itu perjuangan. Atau berjuang. Bisa jadi kata kerja, bisa juga jadi kata benda. Struggle. The second one is progressive. Sinonimnya advanced. Progressive or advanced artinya itu adalah maju. Jadi misalnya bersifat maju, kira-kira gitu dia. Advanced learning, pembelajarannya sudah maju, semakin maju, sudah progress, sudah makin meningkat gitu ya. Kemudian collapse. Ya, seringnya dengar kata collapse ya, collapse, perusahaannya lagi collapse gitu. Sama dengan cave in, itu artinya runtuh, itu kata kerja collapse. Then hardships atau suffering, yaitu berupa hard itu sulit atau sakit atau keras. Jadi bisa diartikan sebagai penderitaan, hardship atau suffering. Next, upheaval atau turbulence. Turbulence atau pergolakan, itu artinya pergolakan. And then expenditure itu sama dengan expense, itu artinya pengeluaran atau pembelanjaan ya. Misalnya living expense, pembelanjaan biaya kehidupan
pengeluaran kehidupan sehari-hari, pengeluaran sehari-hari, living expense gitu. Next, debt. Ini sering ya debt ya, misalnya debt collector ya, itu sering ya, pengumpul penagih cicilan gitu. Debt atau charge itu artinya hutang atau bayaran atau tunggakan atau cicilan. Okay. And then scarcity or synonym with deficiency itu artinya kelangkaan, langka ya. And then fall down, jadi ini bisa bersinonim dengan end, artinya itu adalah jatuh atau berakhir. Jadi nanti kita lihat konteksnya di teks apa artinya fall down atau end ya. And then development atau increase, itu artinya kenaikan atau perkembangan. Jadi kenaikan, perkembangan suatu negara, development of a country. Oke. Atau increase, itu kata benda ya. Increase of the economy is increase. Ekonomi itu mengalami kenaikan. Ekonomi Indonesia is increase. Jadi artinya ekonomi Indonesia mengalami kenaikan, kira-kira begitu. Okay, so I read once again, and then while I read this, try to listen and then take a look to the meaning. Jadi ketika saya baca, coba sambil didengar artinya ya. Oke. Sinonim itu ya tanda sama dengan itu artinya sinonim ya, sama dengan artinya sinonim. Kalau antonim tanda silang biasanya ya. Oke. So struggle. Okay, struggle. Progressive. Synonym with advanced. Okay. Collapse or cave in. And hardships, suffering. Okay. Jadi nanti kita akan, teks yang kita baca itu akan berhubungan dengan penderitaan ya, kemiskinan tepatnya nanti. Upheaval, turbulence. Expenditure, okay. Expense. Debt or charge, okay. Scarcity or deficiency. Fall down and development, increase. Oke. Semoga nanti akan bisa ditangkap ya, diingat ya. Oke. Kita lanjut. Okay, so I think I would like to go to the text first. Okay. So siapa yang mau baca? Ada yang mau memberanikan diri? Ayo, siapa yang mau jadi relawan? Oke, Mbak Lingling. Wah, semua membaca ya. Ya, yang duluan Mbak Lingling. Oke. I will turn on your microphone. Oke ya. Wait a minute. Oke, sepertinya jaringan Mbak Lingling agak ini ya. Oke, sudah bisa Mbak Lingling. Halo Mbak Lingling. Yes. Okay, start now. Could you please read the title? Baca judulnya. Mm-hmm. 235. Okay, once again. Mm-hmm. 60.
60. 60% of the population Mm-hmm. live in Live. rural areas where agriculture is the main source of livelihood. Mm-hmm. Poverty has always been a concern in Indonesia because in the 1970 country entered a period of steady economic growth, Mm-hmm. accompanied by progressive social development. Then in 1997 and 1998, the Asian economy come close to collapse. Mm-hmm. A financial crisis swept through Southeast Asia. Okay, stop. Before the Stop. Okay. So the first one I want to say this one. Okay. Ini bukan poor tapi poor. Poor ya, itu artinya miskin, poor. And then ada poor bukan poor. And then ini bukan life. This one not life but live ya. And I found some agriculture. Ini agriculture ya. Okay, thank you Mbak Ling Ling. So okay, good. Mbak Neng Tia. Neng Tia. Okay, the next continue Mbak Neng Tia. Wait a minute. Mbak Neng Tia, are you there? Hello? Yes. Okay. Are you ready now? Yes, I'm ready. Okay. Could you please wait a minute. Could you please turn run I mean slow down your dikecilin volume apanya? Okay, it's too loud. Okay. Start from before. Yes, that's good now. It's good. Poverty has always been a concern in Indonesia, with in the 1978 the country entered in the period of steady economic growth, accompanied by Mm-hmm. a progressive social development. Mm-hmm. Then in Mm-hmm. 1997 Mm-hmm. and 1998, Mm-hmm. the Indonesia economic complex the Collapse. large with a financial Mm-hmm. financial crisis that throughout Southeastern Asia. Before the crisis, Okay, stop. one Okay. Okay, I will read once again ya. Property ada beberapa tadi. okay, thank you. Okay, I will turn off your microphone. So, okay, listen ya. Coba didengarkan. Ada beberapa tadi membaca ini tahunnya. So ini bukan 1000 tapi biasanya dibacain kalau baca tahun 1997 gitu bacanya. Jadi baca tahun gitu ya. 1997. Jadi bukan 1000 and bukan gitu. Jadi langsung 1997 gitu cara bacanya.
1997, okay, and 1998. Kemudian tadi bacanya collapse ya, collapse. And ini bukan krisis tapi crisis. Okay, ini crisis ya. Okay, so I will read it once again. So, from the first paragraph, more than half of Indonesia's 235 million people are poor. Okay, most struggle to survive on less than US $2 a day and are at risk of even more severe poverty. Approximately 60% of the populations live in rural areas where agriculture is the main source of livelihood. Okay, poverty has always been a concern in Indonesia. First, in the 1970s, the country entered a period of steady economic growth, okay, accompanied by progressive social development. Then, in 1997 and 1998, the Indonesian economy came close to collapse when a financial crisis swept through Southeastern Asia. Okay, I will continue. Before the crisis, 16.8% of the country's families were officially classified as poor. Okay, at the height of the financial upheaval, apa tadi upheaval? Ada yang tahu? Upheaval? Ayo, dibuka lagi. Ayo. Ada yang bisa halo? Upheaval. Ayo cepat. Come on. Apa itu upheaval? Dicoba. Diingat-ingat dulu sebelum saya buka. Wah. Yes, exactly. Pergolakan ya. Pergolakan. Upheaval, pergolakan. Ya, thank you Mbak Lala. Great. Ingatannya masih segar ya. Oke, kita continue. Okay, wait a minute. What's wrong? Yeah. Okay. Sampai mana tadi ya? Okay. Before the crisis, ini sudah tadi ya. Okay, at the height of the financial upheaval, the proportion of poorer households in the country doubled. Although the crisis hit harder in urban areas, recovery was also more rapid in the cities and towns. Instead, in rural areas, poverty is greater than it was before the financial crisis. Oke, sambil disimak-simak ya artinya ya. Millions of small farmers, farm workers, and fishers are materially and financially unable to tap into the opportunities offered by years of economic growth.
Then, the financial crisis also took a heavy toll on the government's budget. At a time when government spending was needed to help reduce economic hardships. Oke, ingat tadi hardships ya. Apa hardships? Weighing on poor people. Ya, salah Mbak Santi. Bukan hardship, bukan hutang ya. Economic, iya, penderitaan, hardship. Weighing on poor people. Social expenditures such as spending for health and education had to be cut. Even today, the government's heavy debt burden. Debt apa tadi, debt? Heavy debt burden, ya, hutang ya, means that there are few resources to help finance poverty reduction programs. Oke, ada yang bingung? Ada yang sudah mutar-mutar kepalanya? Oke, ada kira-kira mengerti ya kira-kira artinya ya? Oke. Saya akan jelaskan sekilas ya. Lebih dari setengah penduduk Indonesia dari 235 juta itu tergolong miskin. Lebih dari setengah. Most struggle. Kebanyakan berjuang untuk bertahan hidup, survive. Hanya dengan penghasilan $2 satu hari, $2 US. Artinya kira-kira satu hari itu pendapatannya hanya kalau sekarang dolar 13.000, kira-kira hanya 13.000 kali 2, hanya 36.000 sehari. Itulah standarnya. Ya, oh ya, benar Mbak Lala, 26.000 ya. Oke. Dan itu sangat berisiko, bahkan severe, artinya akut, kemiskinan yang sudah akut, sudah sangat parah ya. Kira-kira approximately 60% dari penduduk tinggal di daerah pedesaan, rural areas, di mana pertanian adalah sumber utama kehidupan, livelihood. Oke. Bisa ditangkap ya. Kemiskinan, poverty itu kemiskinan ya. Kemiskinan has always been hal yang sangat diperhatikan di Indonesia. Dari dulu sudah menjadi masalah. Oke. Awalnya di tahun 70-an Indonesia memasuki masa-masa di mana pertumbuhan ekonomi, economic growth. Oke. Dilanjutkan dengan social development, perkembangan atau kemajuan di bidang sosial. Itu di tahun 1970. Kita masih udah mulai stabil, udah mulai makin ready, udah makin bertumbuh ekonominya. Namun kemudian di tahun 97 dan 98, ketika kita mungkin masih berumur ya gitu ya, segitulah. The Indonesian economy came close to collapse. Ekonomi Indonesia hampir collapse, hampir runtuh, hampir jatuh, hampir came close ya. Ketika financial krisis ekonomi di tahun 98 tahu ya, yang melanda Southeastern Asia Tenggara. Oke. Sebelum krisis, 16,8% dari keluarga di Indonesia secara resmi, officially, secara sah ya gitu ya, digolongkan sebagai, diklasifikasikan seperti miskin, diklasifikasikan tergolong miskin, kira-kira begitu. At the height of financial upheaval, ketika masa-masa pergolakan ekonomi, jumlah rumah tangga yang miskin, poor household in the country double. Jadi semakin meningkat, jadi double. Jumlah penduduk miskin jadi double, makin banyak ya. Meskipun although the crisis hit harder, meskipun krisis itu menghantam ya, melanda daerah area perkotaan, urban ya, recovery was also
pemulihannya juga lebih cepat. Bukan pemulihan, tapi penyebarannya lebih cepat di daerah cities dan town, itu kota ya, di daerah perkotaan. Selain itu, di daerah pedesaan, daerah pedalaman, kemiskinan itu lebih hebat lagi, lebih besar lagi sebelum krisis moneter. Oke. Ribuan petani-petani kecil, pekerja ladang ya, pekerja upahan dan fishers, ini nelayan, secara materi dan secara finansial, secara keuangan tidak sanggup untuk bertahan dan menampung kesempatan yang ditawarkan oleh economic growth pada saat pertumbuhan ekonomi itu. Oke. Kemudian krisis moneter atau krisis finansial also took a heavy toll, mengambil peran yang sangat berat dan mengambil sangat mempengaruhi budget pemerintah. At the time when government spending was needed, ketika biaya pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan ekonomi terhadap orang miskin, ya. Social expenditure such as spending, pengeluaran untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan dan pendidikan juga dipotong. Wah, jadi pada saat itu budget untuk kesehatan juga dipotong, untuk pendidikan juga dipotong. Dan even today, bahkan hari ini, the government's heavy debt burden, sampai hari ini pemerintah masih memiliki beban hutang yang berat. Artinya bahwa sedikit sumber daya, sedikit sumber keuangan, sedikit program poverty reduction program, jadi hanya sedikit pengurangan beban kemiskinan itu. Artinya kita tetap miskin, Indonesia masih tetap miskin sampai sekarang. Jadi kemiskinan itu masih tetap, meskipun sudah berupaya untuk mengurangi, tapi masih banyak di kategori miskin, di golongan miskin di Indonesia. Oke. Budget pemerintah maksudnya ya benar ya, APBN, kira-kira begitulah. Oke, sampai di sini mengerti ya. Paling tidak itulah gambaran kasarnya, terjemahan kasar lah bisa dibilang. Jadi hanya ini berbicara tentang kemiskinan di Indonesia. Oke. Now, if you listen to my explanation, my translation, I think you can answer this. Okay. The first one. Okay, nomor 1. More than 50% of Indonesia's 235 million people are poor. True or false? Okay. Okay, it's true ya. Jelas di awal paragraf itu jadi jelas dikatakan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bahan untuk materi untuk menyimak jadi apa yang dibaca. Oke. Most Indonesian live in urban areas where agriculture is the main source of livelihood. Number 2. True or false? Oke, everybody. Oke, kalau mau menjawab buat nomornya ya. Kalau nomor 2 titik T gitu, jangan langsung, nanti bingung saya. Number 2, now is number 2. True or false? Okay, it's true ya. Tadi di paragraf sebelumnya most, lebih dari, karena dikatakan lebih dari 60%, kira-kira ya, 60% tinggal di pedesaan. Oke, it seems kalian sudah bisa mengerti ya, menyimak ya. Oke, ini yang selanjutnya. In 1970s, the country entered a period of steady economic growth, accompanied by reductive social development. True or false? Number 3. True or false? Oke, Mbak Risa bilang true.
Yang lain? Mbak Nengtia, Mbak Risa. Oh, udah ya. Mbak sorry. Mbak Ayu, di mana posisi? Mbak Santi, can you hear me? Oke, ada beberapa orang yang bilang false. Oke, let's get back to the text. Ini ada berbagai jawaban ya. Accompanied by reductive social development. Accompanied by, ya itu false ya. Itu false. Bukan reduktif tapi progresif. Ya, reduktif itu lawan kata dari progresif. Jadi kalau progresif itu maju, tahun 97 itu kita ekonomi Indonesia sudah maju, agak ada kemajuan kira-kira gitu. Tapi lawan katanya reduktif ya. Jadi number 3 mereka buat di sini reduktif ya. So number 3 is false. Okay? Good. Ada beberapa orang yang salah ya. Number 4. After the crisis, 16.8% of the country families were officially classified as rich. True or false? Ini kalau ada yang salah, dibuang aja ke laut ya. Ayo. Semua bilang false? Yakin? Ayo. False? Really? Come on. Yes. Okay. Hah? Mbak Ling? Yes, false. Okay, great. Yeah, so itu sebenarnya ini jebakan ya. Ya, it's false ya. Yang benar itu digolongkan poor. Oke. Selamat yang tidak tergoda ya. Tidak kena jebakan Batman. Oke. Next. Number 5. Poverty is greater than the financial crisis. True or false? Ayo. Sudah mulai bingung? Poverty is greater than the financial crisis. Kemiskinan lebih besar daripada krisis moneter. Ayo, masih 2 orang yang true. Okay, since you all say true, let's see. Poverty is greater than financial crisis. Okay, let's see. Gimana itu ya? Wait a minute. Ada yang lihat? Paragraf 2 paling bawah. Mana sih? Ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Okay. Property is greater than it was before the financial crisis. So that's true, yeah. Okay. The last question. The financial crisis took a heavy toll on the government's financial budget. Okay. True. Number 6. Is that true? Ayo, yang lain di mana? Di mana suaranya?
Oke. Ya, itu mudah ya. It's totally easy. Okay, here I think. Yep. Okay, it seems you all understand. Ya, masih bisa membaca ya. Udah bisa memahami teks, paling tidak yang teks seperti ini true or false. Oke. Tapi biasanya untuk ujian UN itu jarang ya, UNAS biasanya jarang seperti ini. At least you understand the text ya, bisa mengerti. Misalnya dibuat tadi lebih dari 50%, diganti more than a half, jadi tadi diganti ke 50%, jadi udah bisa ya. Okay, that's good. Okay, now we continue. Okay, the next one is we are going to learn about passive voice atau kalimat pasif. Okay, jadi di teks sebelumnya ada ditulis at a time when government spending was needed, ketika bantuan pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan seterusnya. Jadi was needed ya. Oke, selamat malam semuanya yang baru datang. Was needed to help reduce economic. So ini was needed ini artinya dibutuhkan ya. Ini bentuknya yang kalimat pasif. Oke. The verb phrase was needed in the above is the passive form. Jadi katakan ini bentuk be, kemudian past participle. Jadi needed. Oke. Bentuk pertamanya ini adalah need. Oke. Jadi past participle jadi needed. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Jelas ya, ini dulu ya. Oke. For regular verbs, the past participle end with ed. Ini sudah biasa ya. Kalau yang bentuk regular berakhir ditambahkan ed aja, ed ya. Smoked, impaired. Some past participle irregular. Oke. Jadi contohnya jadi ini dari kata teach. Jadi bentuk past participle-nya jadi taught. Oke, taught. Past participle itu artinya bekerja bentuk ketiga. Oke. Be can be is any form. Jadi untuk present pakai is, mr. Untuk past pakai was, were. Jadi bisa semua. Untuk kalimat pasif bisa untuk semua tenses. Oke. Ini bisa ditangkap saja nih ya. Untuk present is mr. Ini yang penting lihat dulu yang ini. To be-nya. Oke, to be-nya yang di sini tadi. Be-nya ya. Tergantung konteks kalimatnya. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke contoh. Jadi setelah subjek, jadi subjek itu ada I, you dan seterusnya. I, Dewi, you, si, he, it. Ditambah be. Nah, ini tergantung konteks tadi. Misalnya kalau dia present is mr, kalau past was, were. Oke. Kemudian verb 3. Verb 3 itu artinya past participle tadi, kata kerja bentuk ke-3. Ya. Kemudian plus agent or doer, pelaku. Jadi ini tadi subjeknya, ini pelakunya. Verb 3 itu bentuk ketiganya. Jadi misalnya dari teach. Jadi misalnya kita ambil kata go. Dari kata go jadi went, jadi gone. Jadi verb 3 itu bentuk ketiganya. Kalau went itu masih bentuk kedua, bukan verb 3, itu masih verb 2. Oke. For example, jadi kita langsung minta contoh aja biar gampang. Untuk kalimat aktif, jadi kalimat pasif itu biasanya diubah dari kalimat pasif itu ada asalnya dari kalimat aktif, hanya dia dibalikkan ya. Contoh. Many students, banyak siswa belajar sociology. Banyak siswa belajar sosiologi. Dibalikkan dia ya. Jadi pasifnya sociology. Okay, sociology is studied by many students. Jadi remember tadi pakai to be. Jadi ininya pindah, sosiologinya pindah ke sini. Ini pindah ke depan. Jadi diputar aja dia, dibalikkan.
tapi dia pakai to be, pakai be. Oke, karena ini tensesnya present, tinggal pakai is. Oke, kemudian verb 3 dari study. Verb 3-nya adalah studied. Ini regular, jadi tinggal tambahkan ed. Study, studied, studied, studied. Jadi bentuk ketiganya tambahkan ed saja. Ini yang harus diingat-ingat, harus yang sering-sering dipakai begitu. Kemudian by. Remember, kalimat pasif itu kalau ada selalu pakai by kalau dia ada pelakunya. Oke. Kalau ada objek pelakunya. Oke, inilah namanya objek, bukan objek, subjek pelaku. Ini yang melakukannya, doer-nya. Oke. Sociology is studied by many students. Sosiologi banyak dipelajari. Sosiologi dipelajari oleh banyak siswa. Tadi ini banyak mahasiswa mempelajari sosiologi. Kalau di bahasa Indonesia kalimat pasif itu biasanya berawalan mempelajari, dan pasif diawali berawalan dengan di. Itu dia. Oke, you got it? Ya, I think masih gampang ya. Coba kita lihat yang begini, yang agak ya, that's true Mbak Riri ya. Jadi kok di kalimat aktif pakai verb 3. Iya, kalimat aktif nggak pakai verb 3. Tapi tergantung tensesnya lagi. Kalau memang dia nanti akan saya jelaskan di sini. Contoh ya. Tenses present. Misalnya the car. Ini kalimat pasifnya ini, kalimat aktifnya ini enggak ada apanya ya, enggak ada objeknya. The car is. Coba kita ubah aja ini satu lagi. The company, perusahaan itu, design the car. Oke. Atau kita buat di sini contoh ya. Toyota company, perusahaan Toyota mendesain the car. Ini kan kalimat pasifnya. Oke. Kemudian kalau dia diubah menjadi pasif, jadi ambil the car-nya, nanti kita tambahkan. Oke. Kalau misalnya kita tambahkan nanti di satu kolom, jadi the car is. Oke, untuk singular menggunakan is. Tapi untuk ini, the car is designed by siapa? Ayo. The car is, jadi begini deh, design by, pakai by ya. Remember harus pakai by, dia design by Toyota, for example. Ini bukan promosi ya. Ya, design by Toyota company. Jadi gitu dia. Karena satu ya, karena satu car-nya. Tapi kalau car-nya lebih dari satu, misalnya cars, mobil-mobil ya. Mobil-mobil itu didesain, jadi menggunakan R. Oke. Karena lebih dari satu menggunakan R. Oke, paham ya? Jadi the car are designed by tit. Oke, disensor ya. Oke. How about present perfect? The car has been designed. Mobil itu telah didesain. Nah, ini bedanya ya. Jadi tinggal menambahkan has been. Oke. Welcome Mbak Toxboil. Kemudian kalau bentuk past tinggal ganti, yang pasti yang diganti hanya ininya, hanya be-nya. Oke. Jadi kalau present dia is. Kalau present perfect tinggal tambahkan has been. Kalau past was.
untuk subjek yang singular. Ya, hanya to be-nya yang bukan diganti, ditambahkan. Kalau dia bentuk pasif, aktif, tidak ada to be-nya. Ya, dia di Toyota company design the car. Oke. Tapi kalau dia sudah berubah jadi pasif, pindahkan objeknya jadi subjek the car, tambahkan to be, kemudian pakai bentuk ketiga, gantikan objeknya. Tapi ingat, tambahkan by kalau ada pelakunya. Nah, gitu. Oke. Yang penting yang dikenali adalah to be-nya, tensisnya, apakah dia present, apakah dia past, baru masukkan ininya, to be-nya. Kemudian perhatikan apakah to be-nya itu singular, apakah to be-nya itu tunggal atau jamak. Oke ya. Kalau dia jamak, pergunakan yang ini. Kalau dia tunggal, pergunakan yang ini. Oke, hari ini kita tidak usah bahas banyak, hanya dua saja dulu ya, present dan past, supaya lebih fokus. Tapi kalau sudah bisa mengerti konsepnya dulu, rumusnya, nanti udah gampang ya. Karena ini sangat penting ya. Kalimat pasif ini sangat penting diketahui. Karena di dalam teks ini sering ada. Ya. Jamak itu tidak selalu ada s-nya. Tergantung ya, tapi pada umumnya kalau dia jamak biasanya dia ada s, tapi nggak semua, nggak sepenuhnya. Contohnya misalnya polis, bukan polis, apa yang contohnya yang bukan day, bukan ini, misalnya jamak tapi dia misalnya grup ya, grup itu kan jamak itu di dalamnya, misalnya the members itu sudah jamak, kira-kira gitu. Tapi pada umumnya dia menggunakan s ya. Atau misalnya ya they juga termasuk jamak ya. Misalnya they are called, they are called by, mereka dipanggil oleh. They di situ kan jamak, oke. Enggak, grup itu enggak. Kalau membersnya tetap, kalau ada banyak grup baru groups, tapi kalau di dalam grup itu kan biasanya anggotanya sudah lebih dari satu, begitu. Oke. So tonight, malam ini kita fokus ke present dan past dulu. Jadi menggunakan is dan are, kemudian was dan were. Oke. So contohnya begini. She studies English. Oke, kemudian she studied English yesterday. Oh, ada 3, sorry. Jadi ada present, past, dan future. She will study English tomorrow. Oke. Jadi ini yang bentuk beraturan, studies. Jadi ini namanya regular verb. Oke, regular verb. Kemudian saya ambil satu-satu contoh yang tidak regular. Ini irregular, it. Jadi kalau studies kan dia hanya berubah menjadi studied. Jadi ini gampang ya. Tapi kalau it, kalau bentuk pertamanya it, kemudian bentuk kedua itu jadi ate, kemudian bentuk ketiganya jadi eaten, dimakan gitu. Oke. Nah, jadi dia berubah. Bentuk pasifnya jadi English is studied by her. Jadi tambahkan is-nya, kemudian verb 3-nya, kemudian by her. Tapi ingat, berubah si-nya bukan jadi si, berubah jadi her. Oke. Jadi bukan si lagi. Ini penting juga diingat, ada perubahan lagi ya. Jadi her, olehnya, bukan oleh dia. Oke. Kemudian she eat the fruits. Ini berubah jadi fruits
is eaten by her. Oke, oh salah, ini bukan is ya, karena buahnya lebih dari satu. Sorry, ini ada kesalahan, ini jadi are ya, karena buah itu lebih dari satu. Oke. Oke, penggunaannya, karena ini jadi objek, jadi bukan si itu posisinya kalau di posisi jadi subjek, tapi kalau dia ke objek dia berubah menjadi her. Itu bedanya. Jadi her itu untuk posisi objek. Jadi misalnya, bentar ya, subjek, predikat atau verb, kemudian objek. Nah, kalau di sini si posisinya misalnya 8. Oke. Si ini verbnya, kemudian ini fruit. Oke. Inilah objeknya, fruit. Kemudian kalau fruitnya jadi subjek, kemudian ini kata kerjanya verb, ini berubah menjadi her. Jadi posisinya ini, kalau si pindah ke sini, ini berubah jadi her. Oke. Tapi kalau dia he, kemudian di posisi he plus verb plus fruit, ini berubah lagi. Jadi bukan he, tapi fruit plus verb plus him, by him. Oke, jadi gitu dia. Oke, jadi ingat aja nih him. Oke, jadi bukan I am understand, tapi I understand ya. Ingat, understand itu kan kata kerja, jadi saya mengerti. Ingat kemarin saya bilang kalau kata kerjanya itu, kalau ada kata, tambahkan aja me. Kalau ada kata kerja jangan tambahkan to be. Jadi I understand. Oke. Tidak pakai to be. Oke. Ini salah tadi ya, sorry ya, ini karena subjeknya itu jamak, jadi ini berubah menjadi are. Fruits are eaten by her. Kemudian English was studied by her. Ini bentuk pasnya. Jadi isnya berubah jadi was. Oke. Kemudian the fruits were, karena dia tadi jamak menggunakan were. Sama tadi kayak ini ya. Were. Tadi ini subject was, were. Oke. Next. Sorry. Kalau dia, bagaimana dia kalau future? English will be. Jadi hanya ditambahkan be. Will be eaten ya. Will be studied, will be eaten. Jadi tetap hanya ditambahkan will be. Oke, kita lihat ke belakang. Ya, dia sama. Kalau untuk future sama saja. Untuk mau singular, mau plural sama aja, tinggal tambahkan will be. Oke. Selalu pakai will be. Yap. Tapi ingat, bukan verb 1, pakai verb 3. Will be designed, will be taken, akan diambil, will be eaten, akan dimakan, will be studied, akan dipelajari, will be married, akan dinikahi ya. Kira-kira gitu. Will be lah. Will be going beda lagi. Itu will be going akan ya. Will be going akan sedang terjadi. Ini beda konteksnya. Ini jangan dibahas dulu will be going ini. Nanti makin pusing. Gak usah dulu ke sana. Beda tensisnya. Oke. So it's your turn. Oke. Ayo coba dikerjakan 5 menit. Dicoba-coba. Ya, ada yang will be gone, ya itu bisa ya. Ikan mas dimasak Bu Susi. Ayo. Nomor 1 dulu. Silakan dicoba.
Ayo. Mbak Minzi, Mbak Risa, Mbak Lala, Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Riri, Mbak Hawin, Mbak Nengtia, Mbak Toxboel. Ayo, silakan di ikan mas dimasak Bu Susi. Nomor satu saja dulu. Ini masih gampang ini ya, masih basicnya. Ayo nggak usah takut salah ya, dicoba saja dulu. Goldfish is cooked by Mrs. Susie. Oke, ada yang beda? Miss Susie cook golden fish. Oh, ini buat kalimat pasif ya, bukan aktif. Ayo. Ingat yang tadi, bentuknya harus kalimat pasif, bentuknya itu selalu ketiga. Oke. Goldfish cooked by, ingat harus ada to be-nya. Harus ada to be-nya. Oke. Kalau tidak ada lagi, jadi yang benar adalah, ayo cepat. Oke. Kok ada Miss Santi nih? Goldfish is, tiba-tiba Susi berubah jadi Santi ya. Oke, jadi yang benar adalah, oke, silahkan dicek jawaban masing-masing ya. Goldfish atau golden fish sama aja lah ya. Golden fish biasanya mereka golden fish is cooked by, Mrs. titik ya. Jadi bukan koma. Mrs. Jadi Susi ya, bukan Santi. Jadi terjemahan Susi tetap Susi, tidak berubah jadi Santi ya. Oke, jadi nama itu harus huruf besar ya. Setelah ini harus huruf awalnya harus huruf besar. Golden fish is cooked by Mrs. Susie. Oke. Number 2. Coba nomor 2. Number 2. Novel dibaca Andi di kamar. Oh, ini udah agak lebih panjang. Come on, try number 2. Hati-hati, di situ ada jebakan. Novel is read by Andy in the room. Oke. Diterima dulu, nanti saya periksa. Ayo. Dicoba. Novel. Oke.
Sepertinya semua sama ya. Tinggal di copy paste kayaknya nih. Oke. Ada yang beda sendiri dan cukup percaya diri, merasa benar. Oke, ada lagi. Ini kenapa Andi red nih? Ayo ingat selalu ini duluan, novel objeknya dulu ya. Dan selalu menggunakan to be kalau pasif ya. Ini kan ada dibaca ini, jadi harus pasif. Okay, so the right answer is the novel. Oke, biasa kan kalau di awal kalimat itu selalu ada ininya ya, the ya, biar lebih cantik kalimatnya. The novel is read by Andy in his room boleh, tapi in the room juga boleh. In his bisa di ruangannya, atau in the room juga boleh, nggak masalah ya. Jadi ya betul Mbak Santi bilang tadi, read bentuk ketiganya tetap read, but remember membacanya beda. Ditulis read tapi dibaca read ya. So the novel is read, jadi ada kelihatan bedanya. The novel is read by Andy in his room. Itu bedanya ya. Novel itu dibacanya di kamar gitu. Oke. Ya. Bagusnya pakai the, itu biar lebih perfect kalimatnya. Oke. Oke, number 3 tidak usah. Ini pakai tensi yang. Coba ke number 4. Nomor 4. Kita skip nomor 3. Number 4. Number 4. Nomor 4. Pameran ya, exhibition ya. Oke. Hati-hati. Nomor 3 tidak, itu tensisnya pas present perfect, tidak usah dulu. Nomor 4, langsung ke nomor 4. Mbak Toxboil, the exhibition will be opened by Mr. Regents. Ayo. Pameran itu exhibition, bukan exposition ya. Exhibition. Seperti yang ditulis Mbak Toxboil. Itu sudah beda tensisnya, hati-hati ya.
Ini kenapa nih nama saya ada di sini? The exhibition was open. Oh, bukan ya. Ayo. Okay. The right answer is the exhibition. Okay. I will just copy yours and edit. Will be opened by Mr. Regent. Oke. Itu Pak Bupati bukan gitu ya, by Regency Governor. Misalnya gitu dikatakan, atau mayor, biasanya mayor ya. Will be opened by Regency Mayor. Jadi bukan was ya. Oke. Jadi the exhibition Regent Regency Government atau Regency Governor. Oke. Jadi bukan was ya, tapi was itu untuk bentuk past. Oke, kita back sebentar. Oke. Ini ya. Jadi pakai will be. Will be style ini will be open. Oke. Yes. Next. Oke. Dilarang berbahasa planet ya. Only English and Indonesia. Oke. Coba number 10. Bunga anggrek hitam itu terinjak si Anita. Number 10. Ini juga ada jebakan di sini. Ini perlu number 10. Ayo number 10. Terakhir. The black flowers. Okay. So the answer is the black orchid flower, atau tanpa flower juga nggak masalah. The black orchid itu sudah ngerti orang itu kalau itu bunga ya. Is trampled by Anita.
Jadi yang benar adalah ini, jebakannya di sini adalah was, ya. Ini kejadiannya sebenarnya tidak ditulis langsung di sini kalau ini sudah mungkin sudah berlalu, tapi logikanya itu pasti sudah terjadi, tapi tidak dijelaskan sini waktunya. Tapi kalau misalnya ini bisa dibenarkan, the black orchid flower is trampled, bisa dibenarkan. Tapi di sini sering kadang jebakan-jebakan soal, ya. Jadi kita menggunakan logika. Ini logikanya udah terjadi nggak ya gitu. Kemudian ingat, ini kebanyakan tadi nggak pakai to be, ya. Jadi to be-nya di sini pakai was, ya. The black orchid flower or the black orchid was trampled by Anita. Oke. Yes, Batman berhasil lagi, ya. Oke. Jadi hati-hati. Di situ kadang jebakan-jebakan soalnya. Oke, jadi kadang kita diajak untuk berlogika, menggunakan logika kita, itu permasalahannya. Oke, but so far so good. Oke, mungkin nanti lain kali dicoba-coba lagi, ya. So we're gonna back to the first slide. So ini dulu untuk kalimat pasif, nanti diulang-ulangi lagi, ya. Kita kembali ke grammar. Oke. Now menggunakan before and after. Jadi remember, before dan after itu digunakan ketika menggunakan events. Jadi sebelum makan atau sebelum menghadiri kelas, kita harus begini-begini. Contohnya, before she attended the class, she would prepare everything. Jadi sebelum dia memasuki kelas, menghadiri kelas, dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Atau menggunakan after. Setelah dia mendengar berita itu, dia merasa, relief apa ya? Ada yang tahu? Saya buka kamus dulu, ya. Oke, merasa lega. Oke, merasa terbebaskan, ya. Ini masih biasa menggunakan before dan after, ini sangat biasa, ya. Sebelum dan sesudah itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah sering adalah begini. Before, kalau di awal kalimat itu menggunakan before, remember kata kerjanya itu harus menggunakan verb ing. Ini sudah grammar yang agak-agak sulit ini, ya, sudah agak mendalam. Jadi menggunakan verb ing. After juga begitu. Oke. Contoh, before watching the movie. Jadi kalau setelah kata before, sebelum menonton televisi, kita harus membeli tiket, ya. Before watching the movie. Jadi kalau ada kata before atau after, kata kerja yang mengikutinya itu harus menggunakan verb ing. After watching, after losing, ya. Bedanya, lihat, tadi ini before she, karena setelah kata before itu adalah bukan kata kerja, jadi dia seperti biasa, nggak ada perubahan. Tapi kalau setelah before atau after adalah kata kerja, kata kerjanya itu berubah menjadi verb ing. Oke. Jadi before watching the movie, sebelum menonton televisi, kita harus membeli tiket, ya. Itulah logikanya. Setelah kehilangan pekerjaan, the man become extremely depressed. Pria itu sangat-sangat depresi. Oke. Jadi remember, jika setelah kata kerja, setelah kata before dan after itu kata kerja, menggunakan verb ing. Oke. Oke. Next. Coba match the main column A with the subordinate column B. Nomor 1. Apakah kira-kira nomor 1? The lady used the old washing machine
Ini dua pakai logika ya. Apa kira-kira? Wanita itu menggunakan mesin yang lama. Apa yang cocok? Ayo, nomor satu pasangannya adalah. Ayo cepat, cepat, cepat. Yang mana yang cocok? A, B, C, D, E. Ayo yang suka menjodohkan. Ayo Mbak Minzi, Mbak Risa. Udah tidur? Ada yang udah tidur? Tinggal dipilih saja kira-kira yang mana yang cocok. Ini menggunakan logika lagi ya, gunakan logika. Semoga ada yang lucu ya. Ayo, berani salah. Berani salah itu baik. The lady used. Wanita itu menggunakan mesin lama, mesin yang tua. Ayo, tidak ada yang berani menjawab. Come on, A, B, C, D, or E. Ayo, come on, quick. Ketik hanya A, B, C, D, atau E aja, tidak usah diketik. Ayo, come on. You can do it. Go. Wah. Nomor satu dulu ya, nomor satu. Lama sekali ya. Come on. Pada ngetik apa ya? Kok ayo Mbak Dengtia, Mbak Riri. Oh, udah ya? Maaf. Oke. Semua milih. Oke. Yes. Ya, yang benar itu adalah. Oke. Yang benar itu adalah A. Oke, number 2. What is number 2? The machine tried to overhaul the engine. Ayo, number 2 is D. Hah? D? C? Oh, D. Ada oilnya ya. Kalau ada oilnya itu mesinnya itu ya. Ini nggak jebakan, ini saya serius ya. Serius ini menjebak ini. Oke. Yang benar adalah the mechanic. Mekanik itu mencoba untuk memperbaiki mesinnya. Iya, dia hanya tembak lurus saja ya ke B sebelum mengikuti race balapan ya. Jadi oil belum tentu itu mesin ya. Jangan. Oke. Oke, number 3. The exploration team did research. Ayo, apa? Number 3. Next, number 3. Number 1 is E, number 2 is B. Okay. Number 3 belum ada yang benar.
Oke, great. Jawaban yang benar adalah tim eksplorasi melakukan riset sebelum menggali dengan baik minyak bumi. Jadi yang benar adalah D ya. Jadi melakukan riset dulu sebelum digali. Jadi melakukan riset dulu. Jadi remember, setelah kata before digging itu kan kata kerja. Jadi before digging. Atau bisa dikembalikan, before digging the well of oil, the exploration team did research. Jadi bisa dibalik-balik ya, nggak masalah. Nomor 4, belum saya tanya udah pada jawab ya. Wah, nggak sabar nih. Ya, sempat ada yang salah ini dipertanyakan ya. Bisa dibuang juga ke laut ini. The baby gets spat. Iya. Gimana kok saya cancel tadi ya? Nomor 5 saya tanya ya. Jawab A semua salah. Oke. The baby gets fat, makin gemuk setelah after consuming much milks. Oke. Nomor 5 tidak usah saya tanya, tidak usah kalian jawab ya. Ya. Apa artinya kira-kira? Ayo. Please try to translate. Bukan jawaban saya tanya, apa artinya? Number 5. Oh, udah ngarang-ngarang semua ini ya. Pembalap itu memiliki kurus. Oke, Mbak Ami ini agak benar dikit ya. Lumayan benar lah ya. Yang benar adalah pembalap itu mengecek ulang ya, mengecek kembali mobilnya. Jadi had his car recheck ini bentuk grammar yang lebih sulit lagi ya. Ini beda, ini agak-agak nanti kita bahas lagi. Ya, pembalap itu mengecek ulang mobilnya setelah dia menemukan tipenya ya. Setelah dia menemukan tipe mobilnya, udah ditemukannya tipenya, oh ini punya saya, keren. Jadi diceknya lagi. Oke. Oke, great. Sepertinya udah makin pintar semua ya. Oke. Next. Okay. I think we don't have enough time to do all of this. Okay. So number 2. Ayo, apa yang benar nih? Kalau nomor 1 bilang ini agak lebih sulit lagi. Krishna needed to get phone before buying a car. Try to do number 2. Masih ada okay. Try to do number 2 and then we close the class. Apa yang benar number 2? Check number 2. A pilot has start engine before taking off. What is number 2? Okay. Oke, belum ada yang benar. Tambahkan ini suruh diminta tambahkan subjeknya. Oke, belum ada yang benar. A pilot has to itu artinya harus ya.
has to start. Jadi harus menghidupkan engine, mesin. Jadi tidak ada perubahan di sini. Yang diubah adalah engine before he takes off. Ini yang benar ya. A pilot has to start. Pilot harus menghidupkan mesin sebelum takes off, sebelum landas ya. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Nanti untuk soal yang lain coba dicoba-coba di apa ya, coba dilatih-latih sendiri. Nanti saya kirim PPT-nya ke grup, di download saja baru coba kerjakan. No, pakai nggak pakai taken. No, it's not homework, hanya coba-coba saja ya. Homeworknya nanti tadi saya sudah jelaskan homework untuk bulan ini ya, record. Nanti saya kirim PPT-nya, ini tugas untuk bulan ini. Okay, I think that's all for today. I would like to say this one. Selamat menyambut Dirgahayu Hutri ke-70 Merdeka. Ya, selamat menyambut. 2 hari lagi. Okay, see you next meeting and have a good night. Oh, ada yang bilang okay, merdeka. Semoga Indonesia nggak miskin lagi setelah merdeka ya. Ya, selamat ulang tahun bagi yang mau ulang tahun. Okay, semangat. Semoga makin pintar bahasa Inggrisnya. Okay, have a nice dream. Oh, good night. See you next meeting. Semangat. Okay, thank you. You're welcome. Bye.